Ujang Kusmawan yang berusia 46 tahun mendatangi kantor Kementerian Agama atau Kemenak Kabupaten Cianjur pada Selasa 22 Oktober kemarin untuk meminta tindakan tegas terhadap istrinya yang merupakan seorang pegawai negeri sipil atau PNS dan sekaligus kepala sekolah di salah satu madrasah ibtidaiyah atau MI di wilayah tersebut. Kedatangan Ujang bersama penasehat hukumnya ini dilatar belakangi oleh kedugaan perselingkuhan yang dilakukan oleh istrinya. Ujang Kusmawan yang berusia 46 tahun mendatangi kantor Kementerian Agama atau Kemenak Kabupaten Cianjur pada Selasa 22 Oktober kemarin untuk meminta tindakan tegas terhadap istrinya yang merupakan seorang pegawai negeri sipil atau PNS dan kepala sekolah di salah satu madrasah ibtidaiyah atau MI di wilayah tersebut. Kedatangan Ujang bersama penasehat hukumnya ini dilatar belakangi oleh dugaan perselingkuhan yang dilakukan istrinya. Dengan nada kesal, Ujang mengungkapkan keinginannya untuk mempertahankan rumah tangganya demi anak-anak. Ujang menegaskan bahwa ia telah melaporkan dugaan perselingkuhan tersebut sejak Juni lalu, namun merasa kecewa karena tidak ada tindakan lanjut dari pihak Kemenak. Ujang juga mengungkapkan kekecewaannya saat menerima gugatan cerai dari istrinya yang menurutnya sangat tidak adil mengingat segala jerih payahnya untuk menyekolahkan istrinya hingga menjadi PNS. Ia mengetahui tentang perselingkuhan tersebut setelah memeriksa ponsel istrinya dan menemukan bukti pesan singkat. Ujang menjelaskan ia mengetahui perselingkuhan istrinya sejak awal Februari lalu. Selalu beralasan pada kedinasan, tetapi ternyata itu semua hanya akal-akalan istrinya. Ujang juga menegaskan bahwa jika tidak ada tindakan dari Kemenak Cianjur, ia akan melapor ke Kemenak Pusat. Saya mau mempertahankan rumah tangga demi anak-anak saya. Kenapa nggak ditindaklanjuti? Sudah berapa lama Pak Ujang melaporkan ke sini, Pak? Dari bulan Juni, kalau nggak salah pertengahan Juni atau minggu kedua bulan Juni. Sudah ada tindak lanjut dari Pak Sep? Bahkan saya pernah klarifikasi ke Pak Sep waktu itu. Karena istri saya cuma dimutasi, saya tanya gini, Pak, apakah mutasi ini hasil keputusan final atau sementara buat proses pemecatan? Kata saya bilang itu. Kalau ini cuma proses, kalau mutasi proses final, saya nggak terima secara pribadi. Karena saya yang nguliahin dia sampai jadi PNS. Secara umum atau secara kedinasan, bisa aja pembiaran atau tidak secara langsung difasilitasi. Cok orang sudah mahigwai berselingkuh, kenyawan pindah tempat tong dirinya selingkuh, seolah seperti itu. Nantinya akan terjadi banyak ASN yang berselingkuh, banyak perceraian, banyak anak korban perceraian. Pak, terkait surat rekomen dari Depak yang bersangkutan terkait Buat cerai. Buat cerai itu Bapak sudah menerima juga, mengetahui atau tidak? Jangankan mengetahui, justru saya kaget. Makanya saya datang ke sini, saya nggak terima gitu. Saya korban, istri saya selingkuh. Justru malah saya yang digugat cerai. Saya mempertahankan rumah tangga demi anak. Makanya saya minta dipecat untuk memperbaiki rumah tangga biar dia nggak punya alasan buat keluar rumah. Tujuannya seperti itu. Itu bisa perselingkuhannya itu dengan warga sipil atau sama ASN lagi kan? Itu perselingkuhannya dengan orang tua siswa. Orang tua siswa. Berarti di luar dari ASN ya Pak ya? Di luar ASN dengan orang tua siswa. Udah klarifikasi secara kekeluargaan dengan pihak laki-lakinya Pak? Kalau dari pihak laki-laki saya belum ada klarifikasi, saya serahkan aja sama yang punya wewenang, yaitu saya lapor ke Polres aja langsung. Saat ini Pak, rencana ke Kemenak ini ya apa nih? Saya nuntut ke dinas Depak, ke pihak Depak, Bu Siti hari ini juga dipecat. Saya minta keputusan hari ini. Kalau tidak dipenuhi, besok saya ke Irjen, ke Kemenak. Ya, nanti prosedurnya BP4 akan melakukan pemanggilan kepada yang bersangkutan yang mengajukan cerai dan kepada pasangannya untuk dilakukan mediasi. Nah, nanti kan itu ada mediasi. Hasilnya mediasi itu adalah rekomendasi. Nah, rekomendasi tersebut menjadi dasar bagi kami di kepegawaian di tata usaha untuk menerbitkan atau tidak sesuai dengan rekomendasi dari BP4. Nah, berkaitan dengan kasus Pak Ujang, saya lihat ada rekomendasi dari BP4, jadi diterbitkanlah izin cerai tersebut. Gitu. Adapun kalau misalkan yang bersangkutan merasa tidak
dipanggil atau merasa tidak datang, ya konfirmasi ke BP4 karena yang melakukan pemanggilan itu yang berwenang itu BP4 begitu. Terkait dengan laporan sendiri Pak terkait Sudah pasien ditindaklanjuti, dugaan perselingkuhan? sudah ditindaklanjuti. Yang bersangkutan istrinya ya yang dilaporkan itu sudah dipanggil secara kedinasan, sudah di BAP, dan ternyata di BAP-nya itu yang bersangkutan si istrinya itu tidak mengakui apa yang diadukan oleh Pak Ujang. Udah disumpah, udah disinsinan kepada bahasa Sunda mah tidak mengakui, sehingga dia berani menandatangani menerima resiko apapun resikonya kalau misalkan jawabannya itu tidak sesuai dengan fakta. Tapi kan kalau yang untuk membuktikan fakta itu kan kita tidak berwenang, Pak. Itu harus pihak yang berwajib gitu kan, atau di inspektorat lah kalau di inspektorat pemerintah gitu. Terus kalau nanti dari akhir dari ini Pak, apakah nantinya bisa pemecatan atau gimana Pak sesuai dengan permintaan Pak Ujang? Kalau berdasarkan kewenangan yang ada, nanti lah misalkan kan itu laporannya mau diperbaharui kan, karena kuasa hukum yang lama itu sudah mencabut kan, sudah dicabut kuasa hukumnya. Nanti kita akan BAP ulang Pak, BAP ulang, terus hasil BAP tersebut akan kita sampaikan ke provinsi. Nanti dari provinsi akan disampaikan ke Kementerian Agama Pusat. Nah mungkin prosedurnya itu nanti akan turun. Kasus ini menyoroti masalah serius terkait etika dan moralitas pegawai negeri, terutama yang berperan sebagai pendidik. Ujang berharap agar pihak berwenang segera mengambil tindakan yang pantas demi keadilan dan kesejahteraan keluarga mereka. Dari Cianjur, tim liputan BITV melaporkan.